Oke, jumpa kembali dengan channel Darispedia. Selamat datang di channel kesayangan Anda. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas satu isu lagi yang menarik, yaitu tentang ChatGPT versi 4. Waduh, kenapa kok cepat sekali ya? Kok tiba-tiba ke sudah ada versi 4-nya? Memang betul. Artinya eh, perusahaan OpenAI dalam waktu dekat sepertinya akan meluncurkan versi yang lebih baru daripada ChatGPT 3, suatu pengembangan yang akan meningkatkan fungsi dan kemampuan dari ChatGPT ini. Kira-kira apa yang menarik nih? Apa yang kira-kira dijanjikan oleh ChatGPT 4? Padahal kita ChatGPT 3 saja itu kan baru baru mulai mengenalnya, tapi ini sudah ada versi 4. Wah, ini menarik sekali. Baiklah, seperti yang pada video sebelumnya, ChatGPT itu adalah sebuah singkatan. GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Artinya itu suatu alat mentransformasi, dalam ini transformasi atau mengubah bahasa yang dia memiliki kecerdasan atau sudah terlatih. Artinya dia bisa mengikuti perkembangan ketika dia dipakai, digunakan oleh manusia, dia akan semakin belajar dan semakin belajar, semakin uh, canggih dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Artinya itulah makanya dia disebut dengan bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artinya ChatGPT ini adalah satu produk yang sudah cukup lama sebenarnya dunia programming atau dunia komputer itu mencoba untuk menghasilkan suatu produk atau program yang sifatnya tidak mekanis atau seperti mesin, tapi seperti cara berpikir manusia. Dulu mungkin ada yang ingat ketika IBM menghasilkan suatu komputer raksasa, komputer besar, yang itu memang ditujukan untuk mengalahkan juara catur geria pada waktu itu, Garry Kasparov, yang akhirnya pada kesempatan yang kedua dan seterusnya Garry Kasparov tidak lagi bisa berhasil mengalahkan dari Deep Blue nama komputernya waktu itu. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana komputer berusaha mensimulasi atau meniru cara berpikir kecerdasan manusia. Nah, sekarang ada ya, kalau itu kan istilahnya dia satu yang aplikasinya terbatas. Kalau orang nggak suka catur ya nggak ada pentingnya dia mengetahui tentang Deep Blue. Tapi yang sekarang ChatGPT ini adalah satu terobosan yang luar biasa menurut saya, karena dia memang dirancang untuk memproduksi dan menanggapi bahasa manusia. Artinya kan kalau kita mendengarkan cara kita sendiri sebagai manusia itu berbahasa, itu kan tidak persis lurus seperti dalam buku-buku grammar umpamanya. Kadang-kadang kita mengucapkan satu kalimat tiba-tiba berhenti di tengah, terus kita sambung lagi, atau kita tiba-tiba berbelok, kan sebenarnya berbagai macam cara-cara berbicara manusia itu kan tidak persis seperti rapi seperti buku teks atau tulisan atau apa yang disarankan oleh tata bahasa atau grammar. Nah, bagaimana komputer atau program kecerdasan buatan itu menanggapi, itu kan akhirnya sangat tergantung pada pengenalannya. Artinya dia tidak bisa diprogram berdasarkan satu aturan-aturan yang baku, tetapi dia harus belajar. Nah, itulah hasilnya yang sekarang sudah bisa mulai kita nikmati, yang kemarin kita bahas di video sebelumnya tentang ChatGPT 3. Nah, sekarang kita masuk ke dugaan-dugaan apa nih kelebihan yang kok tiba-tiba dia menggunakan versi 4. Nah, ini menarik. Yang pertama, ada satu kelemahan dari ChatGPT 3 yang sudah diketahui, bahwa dalam penggunaannya dia tidak terlalu peka terhadap konteks. Mungkin sahabat-sahabat pedia masih ingat, untuk ChatGPT 3 itu kita harus berusaha membuat pertanyaan atau permintaan ya. Umpamanya, buatkan saya naskah iklan yang begini 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 begini, umpamanya kan itu, atau pertanyaan
yang dimaksud dengan ini itu apa ya kira-kira kan gitu. Nah itu tanggapan atau produk tulisan yang dihasilkan oleh si ChatGPT 3 itu sangat tergantung dengan perumusan pertanyaan kita. Nah ini yang mencoba diatasi oleh si ChatGPT 4. Artinya dia lebih mampu mengenali konteks dari pertanyaan kita, sehingga kita tidak lagi terlalu harus berpikir keras merumuskan pertanyaan yang baik dan benar dan detail dan lengkap kan seperti itu. Artinya cukup kita mengemukakan satu pertanyaan secara umum, dia sudah bisa menduga atau menebak arah pertanyaan kita itu kemana. Nah itu tentu akan lebih memudahkan kita dalam penggunaan, dan dia menjadi lebih bisa berinteraksi dengan kita. Umpamanya, buatkan saya gini 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 gini, dia mungkin tidak akan langsung menjawab, barangkali mungkin dia akan bertanya, kenapa anda meminta naskah iklan ini, umpamanya kan gitu, umpamanya naskah iklan ya, umpamanya kita minta dia untuk buat atau presentasi lah, membuat sebuah presentasi, saya buat presentasi tentang tugas mata kuliah umpamanya ilmu hukum, pengantar ilmu hukum umpamanya, dengan tema sejarah hukum di Indonesia umpama. Nah, dia bisa membuatkan teks itu, bahkan kita bisa umpamanya dalam 10 slide bisa. Dia akan membuatkan per slide-nya seperti apa. Yang itu akhirnya akan memberi produk kepada kita yang bisa digunakan. Satu kelemahan mendasar dari ChatGPT 3 tentang konteks tadi, memang yaitu mengharuskan kita paling nggak sebelum ChatGPT 4 keluar, kita tetap harus berusaha menciptakan atau merumuskan pertanyaan yang efektif supaya kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya nanti mudah-mudahan kalau benar bahwa ChatGPT 4 berhasil dikembangkan untuk mengenali konteks tadi, kita akan lebih mudah, artinya tidak terlalu berpikir keras untuk menghasilkan pertanyaan itu seperti tadi. Umpamanya kayak contoh yang tadi, yang umpamanya tolong buatkan saya slide begini tentang mata kuliah ini sepanjang sekian menit, dia udah langsung bisa menghasilkan teks yang kita inginkan. Nah kemudian aplikasinya akan menjadi tentu lebih luas. Dalam hal ini kan memang kalau ChatGPT 3 ini kan kayak semacam masih versi awal ya. Versi awal pengembangan kecerdasan buatan yang terbuka, bisa diakses oleh semua orang. Makanya namanya kan Open AI. Artinya Open Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence atau mesin kecerdasan buatan yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, tanggapan saya waktu itu yang pertama adalah bahwa ini seperti lompatan berikutnya setelah Mbah Google. Seperti kita tahu kan, salah satu yang paling banyak kita gunakan dalam internet itu kan Google ya. Apa-apa kita tanya kepada Google, apa-apa kita mencarinya di Google kan gitu. Nah, tetapi kan di dalam Google kita tidak dibantu lebih daripada sekedar dia menunjukkan, karena dia namanya mesin pencari, menunjukkan website atau situs-situs yang kira-kira relevan dengan yang kita sedang ingin cari kan begitu lah. Tapi dia tidak memberikan kepada kita ya kita sendiri yang harus berinisiatif membuka websitenya, membacanya dan sebagainya macam. Nah ChatGPT melampaui itu. Artinya dia dengan kemampuan artificial intelligence tadi atau kecerdasan buatan tadi, pada akhirnya berhasil memberikan kita memberikan kepada kita semacam resume atau ringkasan yang sangat memudahkan, karena memang dia diatur untuk memberikan jawaban secara terstruktur dengan bahasa yang jelas, bertahap, bertingkat, mulai dari yang umum sampai yang detail, yang penjelasan lebih detailnya. Nah itu kan sangat membantu kita untuk memahami satu permasalahan yang ingin kita pahami kan seperti itu. Nah itu di ChatGPT 4 itu akan aplikasinya akan lebih luas, akan bisa menghasilkan tidak sekedar untuk kebutuhan pribadi barangkali, bahkan mungkin bisa mencapai nanti penggunaan profesional seperti membuat presentasi bisnis, membuat tayangan iklan, membuat dan segala macam. Kalau yang sekarang kan ini ya barangkali masih
amatiran ya istilahnya, produk punya kita minta buatkan strategi pemasaran produk tertentu umpamanya, itu kan masih harus kita olah umumnya ya. Hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT 3 itu masih harus diolah, itu masih suatu bahan mentah, artinya kita masih menggunakan keahlian kita. Nah, ChatGPT 4 barangkali selangkah lagi lebih maju daripada itu. Nah, itu kira-kira hal-hal yang menarik yang dijanjikan oleh kehadiran versi berikutnya atau adiknya dari si ChatGPT 3 ini. Oke, sahabat Pedia, itulah tadi uraian kita tentang perbedaan atau pengembangan ChatGPT 4 dari yang sudah ada sekarang ChatGPT 3. Sebagai penutup, saya memberikan beberapa tips bagaimana menggunakan produk seperti ChatGPT kecerdasan buatan ini dengan agar menghasilkan membantu kita menjadi lebih produktif. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa ChatGPT adalah sesungguhnya adalah hanya sekedar alat, atau lebih tepatnya alat bantu. Artinya kita tidak bisa menyerahkan segalanya kepada yang namanya ChatGPT atau kecerdasan buatan untuk menghasilkan apa-apa yang kita mau. Kita pasti akan kecewa kalau kita berharap seperti itu. Jadi harap diingat bahwa ChatGPT itu bukan Superman, bukan kantong Doraemon atau jin Aladin yang bisa menghasilkan secara instan apa yang kita mau. Tetap dia adalah pada hakikatnya sebagai alat. Itu yang harus kita pahami sebelum kita mengeksplor penggunaan dari ChatGPT, baik yang 3 atau nanti yang 4. Kemudian yang kedua, memang tetap walaupun nanti ChatGPT 4 mampu mengenali konteks lebih luas, kita tetap harus berpikir lebih dahulu ketika akan menggunakan sebenarnya yang kita mau, yang kita harapkan dari alat ini itu apa sebenarnya yang kita harapkan atau yang kita ingin capai melalui teks-teks atau tulisan-tulisan yang diproduksi atau yang kita dapatkan dari ChatGPT ini. Dan dia bisa sangat beragam kemungkinan. Nah, ada baiknya kita mengambil waktu sebelum menggunakannya itu untuk merenungkan sebentar apa ya sebenarnya yang ingin saya hasilkan dari percakapan saya dengan teman cerdas ini yang bernama ChatGPT ini kan gitu. Yang ketiga, baru kemudian kita membiasakan untuk menggunakannya dengan fleksibel. Artinya kita juga harus mampu mengenali, umpamanya ketika pertama kali kita ajukan permintaan atau pertanyaan, dia mungkin jawabannya tidak memuaskan atau produk yang dia tampilkan kepada kita itu kurang memuaskan. Kita bisa tetap kalau kita tahu di mana titik kelemahannya, bisa kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, karena kan sifatnya memang dia chat. Artinya tidak berhenti pada satu. Di situ kita bisa lanjutkan, loh yang kamu maksud ini umpamanya apa, coba didetailkan. Umpamanya ada bagian dari yang sarannya dia yang kira-kira apa ya, belum begitu jelas ya, masih umum, dan itu bagi kita menarik nih, coba saya telusuri lagi, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan, coba kamu jelaskan yang kamu maksud dengan itu apa. Nanti dia akan jelaskan lagi dan seterusnya. Artinya itu sebuah proses juga. Menggunakan ChatGPT adalah sebuah proses juga. Artinya dia seperti teman yang ahli atau yang pakar, tapi tetap kita sebagai yang meminta saran atau yang ingin berkonsultasi itu harus tahu apa yang kita mau dan harus mengenali apakah jawaban itu sudah memuaskan atau belum. Kalau belum ya kita harus bisa melanjutkan. Nah, itu kira-kira 3 tips yang mungkin bisa akan digunakan nanti ketika Anda menggunakan ChatGPT untuk meningkatkan kualitas hidup Anda menjadi lebih produktif.